Walaupun tembungi podo di dalam bahasa Indonesia, tapi bahasa Arabnya beda. Kalau pinjaman yang diharuskan mengembalikan, sesamanya atau gantinya itu namanya kordun, utang. Tapi kalau pinjam yang dikembalikan ainnya, bendanya, bukan gantinya, bukan sesamanya, itu namanya ariyah bahasa Arabnya. Dalam bahasa Indonesia sama-sama pinjam. Nah, macam Kitabul Ariyati bitasydidil ya. Ini pun diwaca tadi. Dereng. Wah, yes. Waqtu khaffafu lan kadang diringanaken itu berarti ora diwaca tasdid, ora ariyah, ariyatun ngoten ta niku khafaf. Iku ismun aran lima maring perkara yu aru kang den siliaken apa mah. Dikata ariyah itu nama dari barang-barang yang dipinjamkan seperti pacul, pecok dan sebagainya. Asli diperintahkannya ariyah dan dilarang untuk menolak ariyah. Geniku dawuh Allah Ta'ala, arwa'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yatu'ul yatim la yakhuddu ala tu'amil miskin fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Jadi orang yang tidak mau meminjamkan padahal yang pinjam itu sangat membutuhkan atau keharusan untuk meminjam, maka dawuh Gusti Allah akan mendapatkan well itu akan mendapatkan celaka, akan mendapatkan celakaan itu ya celaka. Jadi orang-orang yang mencegah untuk meminjamkan itu sama hukumnya dengan orang yang meninggalkan sholat. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una, termasuk padha karo wong liya, wayamnaunal ma'un, dan mencegah untuk membantu orang yang pinjam. Wa tatahaqqaqu lan dadi nyata apa ariyah bimuirin kelawan wong kang nyiliaken wa ghairi lan yani muir, sudah barang tentu di mana pinjaman itu harus ada yang meminjamkan dan lainnya, masuk ada sigot pun. Tapi yang dikendaki ariyah itu makna daripada barang yang dipinjamkan itu secara etimologi, secara bahasa. Dalam cara syara yang disebut dengan ariyah ismun lil aqdi al-muqayyadi bima ya'ti, yaitu nama dari transaksi yang dibatasi dengan syarat-syarat yang nanti akan disebutkan. Dan malih ora kenek. Ora gelem berarti. Pun ariyah dalam cara bahasa adalah nama dari barang yang dipinjamkan. Ariyah dalam cara syara nama dari akad yang dibatasi dengan syarat-syarat yang akan ditentukan. Wis. Syartul mu'iri utawi syarati wong kang nyiliaken iku sihatu tabarruihi sae tabarru'i mu'ir. Orang yang meminjamkan itu syaratnya orang yang bisa menasarufkan harta tanpa harus kembali kepada, harus tanpa terus ada maslahah yang kembali kepada harta. Berarti orang yang boleh sedekah. Ini loh, tabarruk. Bukan ahli tasarruf saja tapi ahli tabarruk. Ahli tabarruk itu
orang yang bebas menasarifkan harta tanpa dibatasi dengan ada kemaslahatan yang kembali kepada harta. Itu namanya ahli tabarruk. Lain kali ahli tasarruf tidak ahli tabarruk. Ahli tabarruk mesti ahli tasarruf. Ahli tasarruf belum tentu ahli tabarruk. Nah, ahli tabarruk adalah ahli tasarruf adalah orang yang boleh menasarifkan harta walaupun harus dibatasi dengan yang maslahah kembali, yang ada maslahah yang kembali kepada harta. Seperti nadhirul wakfi, ketua jamiyah, nah termasuk pemerintahan dan wakil, orang yang menyewa, jadi semuanya diperbolehkan tasarruf hanya sesuai dengan kemaslahatan. Nah, ini namanya ahli tasarruf. Kalau ahli tabarruk enggak, orang yang mempunyai harta yang syaratnya ahli tabarruk itu satu hartanya miliknya sendiri, kedua orangnya itu rusdun. Walaupun miliknya sendiri, kalau tidak rusdun seperti anak yatim itu gak boleh ahli tabarruk, ya gak ahli tasarruf walaupun memiliki. Terus boleh menasarufkan bukan miliknya seperti ketua jamiyah, ketua nadhir, itu hanya boleh tasarruf tapi tidak menjadi milik kalau itu dibatasi dengan yang maslahah. Jadi syaratnya harus mamluk, harus memiliki dan rusdun. Rusdun saja gak memiliki tidak termasuk ahli tabarruk. Ini kumang seperti wali yatim, wali wakaf, wali dayah niku rusdun tapi tidak ikut memiliki. Lah memiliki tapi tidak rusdun nggak boleh sama sekali, karena syaratnya harus rusdun. Fatfa'u fa in anastum rusdan fatfa'u ilaihim amwalahum. Li'anal i'arata krata mesune ariyah iku tabarruun gawe krana Allah. Nah niki salah paham, gawe krana Allah niku gawe gratisan. Jadi ada yang menerjemah gawe krana Allah berarti ahli tabarruk. Lah ngoten syaratnya harus Islam, karena orang kafir tidak ahli tabarruk, ya tidak bisa. Wong kafir niku pokoknya yang penting rusdun dan apa itu namanya malik, ya ahli tabarruk boleh. Makanya kita boleh menerima sedekah dari orang kafir dan juga boleh sedekah terhadap wong kafir. Kanjeng Nabi niku memberi jobah terhadap Sayyidina Umar. Tahu-tahu jobah yang diberikan Sayyidina Umar dipakai oleh saudaranya Sayyidina Umar. Nah, saudaranya Sayyidina Umar niku wong kafir, harbi, wong musyrik. Nah, ini berarti namanya apa itu namanya Kanjeng Nabi kita itu boleh sedekah, kepada orang kafir, ngoten lho. Terus termasuk Hindun niku wakaf terhadap tanah terhadap para saudaranya, yang mana saudaranya itu ya wong kafir, niku ndak masalah, ora apa-apa kita sedekah kepada orang kafir. Nah, sedangkan disodakoi, Kanjeng Nabi telah menerima hadiah dari Raja Habasah. Yang wongi ya kafir tidak masalah. Jadi ini yang di dalam media sosial menjadi geger tentang membantu kepada orang kafir atau menerima pemberian dari orang kafir dalam hari Natal. Ini kayak sego kayak ora masalah. Wong diwenehi kok halal.
Nah, kalau masalah apa itu ridho dengan kafir, ya sudah jelas. Kalau ridho dengan kekufuran ya tidak boleh kan ngoten mawon. Nah, tapi panganannya ya nggak boleh. Nah, kalau ayam, nah, niku lain kalau udah ayam niku tuku wis dadi apa dibelah mereka. Kalau dibelah mereka, pembeliane wong ahli kitab di Indonesia niku 90% ndak sah. Loh, kenapa nggak sah? Karena dawuhnya Allah wa ta'amukum khillul lakum wa ta'amukum khillul lahum wa ta'amuhum khillul lakum wal muhsanatu minan nisa. Sembelihane ahli kitab niku halal bagi kamu. Niku kalau memang ahli kitab tersebut Israiliyat, syaratnya ala yu'lama dukhulu abaihin fil ba'dal bisah. Jadi kita nggak tahu kalau Mbah Bayi biar niku lek masuk nangge agama mereka itu setelah terutusnya Nabi. Jadi kalau kita sudah tahu jelas Mbah Bayi biar Islam terus mari ngono kok anak-anak iki kafir, oh jelas ini masuknya setelah terutusnya Nabi. Ini nggak sah. Jadi tidak diketahui. Yang penting kita nggak tahu. Kalau nggak tahu bahwa masuknya itu setelahnya terutusnya Nabi Muhammad SAW, ini kisah. Kalau Ajamiyah, yaitu orang Nasrani Yahudi yang bukan dari ahli kitab, bukan Bani Israel, bukan golongan ahli Madinah, syaratnya ayu lama dukhulu abaihi qoblal bisa. Harus kita tahu nasabnya memang jelas-jelas masuk di dalam agama mereka sebelum terutusnya Kanjeng Nabi. Jadi terurut dari Mbah Bayi memang asli Yahudi, asli Nasrani. Lah di Indonesia adanya Nasrani ini konon kabarnya itu dibawa oleh Belanda. Dulu nggak ada. Ini ya orang Buddha karo Hindu. Itu jadi Nasrani ini dibawa oleh Londo. Nah, kalau Londo kan berarti setelahnya bisa. Nah, kalau setelahnya bisa berarti termasuk nggak sah sembelihannya. Niku masuk di dalam dawuh Allah. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu salasa. Kufur gak sah. Dan makanya ya nggak usah pakai sembelihan bagi orang Yahudi Nasrani lah. Makanya kalau Nasrani itu memberi makan kepada kita, asalkan itu bukan ayam, sapi biasanya kan ya tuku di pasar, nggak masalah. Tapi kalau ayam itu melakukan itu sembelihannya dewi apa? Nah, kalau sembelihannya sendiri tidak halal bagi kita. Li'anna li'arata iku tabarruun bi ibahatil manfaati kelawan menangaken iku bukan menang-menangan, memperbolehkan, mempersilahkan kemanfaatan. Jadi kenapa kok ahli tabarruk? Sebab Ariyah itu mempersilahkan orang lain untuk memanfaatkan barang yang nanti konsekuensi daripada ibahah, barang ibahah itu sebelum dimanfaatkan belum menjadi miliknya mubahun ilah. Sehingga beda antarane barang yang ariyah dengan barang sing disewakno. Kalau barang yang kita sewa, itu kita sewakan lagi boleh, kita pinjamkan boleh, karena kita milkul manfaat. Manfaatnya ini kita miliki. Tapi kalau kita barang yang kita pinjam, dipinjamkan orang lain tidak boleh, apalagi disewakan. Kenapa? Karena barang itu sebelum dimanfaatkan, ini belum bisa menjadi miliknya. Artinya orang yang memiliki itu
orang yang dipinjami itu hanya milkul intifa, bukan milkul manfaah. Milkul intifa itu bisa memiliki manfaat tapi tidak bisa memiliki manfaat. Ini seperti suami kepada istri. Jadi suami terhadap istri niku hanya bisa milkul intifa, tidak milkul manfaah. Makanya kalau terjadi naudzubillah kok mati syubhat, itu yang memiliki mas kawinnya ya istri, tidak suami. Ketika istri bekerja keras, bukan dikai keras bareng napa? Ya kerja keras atau tidak keras sama saja. Pokok bekerja yang mempunyai hasil Tapi kan mau bekerja keras. Kata bekerja penghasilannya kerja itu ya miliknya istri, tidak bisa dimiliki suami. Ya bodoh kali. Apa mas kawin yang ini kupunan, painata itu mungkin fala takhuduna, fala takhudhu min syai'ah. Tapi fa intibna lakum wa qulu ani'am mari'ah. Kalau dia mempersilakan ya ora apa-apa, wa qulu ani'am mari'ah. Yes. Wa malakahu al manfaata. Begini kok malah ngeten. Wa malakahu lan milikaken sapa mu'ir ing mu'ar al manfaata ing mu'ar ilah ini al manfaata ing manfaat. Fayu iru mustajirun la mustairun. Lho krana syartul mu'ir iku tabarru li anna liya tabarruun bi ibahatil manfaati. Sihatu tabarruihi wa milkihi ngeten. Lho syarat niku syarat syartul mu'ir sihatu tabarruihi wa milkuhu ngeten. Sihatu tabarruihi wa milkuhu lan milikine mu'ir al manfaatah. Di syaratnya mu'ir harus orang yang memiliki manfaat. Makanya suami tidak boleh meminjamkan istrinya disebabkan tidak memiliki manfaat, hanya milkul intifa. Juga gak bisa menyewakan istrinya, apalagi menggadaikan. Karena harus memiliki, fayu iru mongko kena nyiliaken sapa mustajirun, wong kang nyewa, la mustairun duduk wong kang nyilih ala sahih. Makanya orang yang menyewa mustajir, sampai nyewa sawah terus dipinjamkan, nyewa mobil dipinjamkan, nyewa motor dipinjamkan, no problem, tidak masalah. Tapi kalau pinjam mobil terus dipinjamkan, tak boleh. Lain kalau pinjam mobil bukan dipinjamkan, panjenengan pinjam motor terus menyuruh orang untuk kebutuhan panjenengan. Misalnya aku nyilih motor gonang Selopuro arep tuku es apa K terserah. Nggih. Nah, terus menyuruh kepada orang aku tukokno K nggih Selopuro. Ora masalah. Ini karena mereka itu bukan pinjam tapi sebagai ganti dari panjenengan. Tapi kalau ada orang akan nggih Selopuro tak silih sepedai. Enggak boleh panjenengan pinjamkan, bukan panjenengan karena apa? Panjenengan hasil nyileh. Nah, yang nyileh enggak boleh meminjamkan. Ala sahih, tapi wasani, nah niki enek sing pendapat sing olehno. Wasani utawi pendapat kang nomor 2 cuma muqabilu sahih, enggak bisa dipakai karena muqabilu sahih niku fasid. Iku yaqulu dawuh sapa asani yakfi.
nyukupi fil muiri ing dalem muir apa adakuna yen to ana apa manfaat iku mubahatan lau kedhe muir menurut qaul muqabil muir itu tidak disyaratkan harus memiliki manfaat, tapi cukup orang yang dipersilahkan mengambil manfaat, sehingga orang yang pinjam boleh meminjamkan. Nah, mubahan itu mesti ini tadi sudah saya sampaikan, barang yang dimiliki, barang yang dimanfaatkan itu belum menjadi milik selama belum digunakan. Makanya termasuk pinjaman, termasuk ibahah itu ketika panjenengan mendayo bertamu terus disuguhi, lalu ada kucing sama kasih panganan itu sama cukup karena kucing, itu tidak boleh. Kenapa? Karena bukan milik panjenengan dan panjenengan tidak berhak untuk memberi kucing dengan makanan itu, sebab makanan itu bukan milik panjenengan. Atau ada orang pengemis minta terus panjenengan jukukno suguhan itu diwenehi juga nggak boleh. Tapi lah wong irido yo uli marido ya tidak masalah, bukan karena panjenengan yang mengasih, tapi karena orangnya meres. Kalau itu sudah jadi masalah. Artinya panjenengan tidak berhak untuk menasarufkan. Nah, dan termasuk barang mubahah. Nah, barang mubahah itu gak boleh dibawa pulang. Nah, makanya ketika panjenengan disuguhi kopi ngeten iki terus diadai go mulih ora oleh. Tapi lek biasanya adai ngeten iki, iki oleh. Mergo korena. Nek diadai kan berarti korena iki kon gawa. Tapi lek diadai ten leser ngoten kok korena ora dikongkon gawa, ora oleh. Ngoten lho ya. Nah, kejaba lek panjenengan diperbolehkan. Coba lek matur udah mesti oleh. Karena mungkin orangnya itu memperbolehkan karena izin itu gak halal juga. Sing oleh niku bukan mature dipersilahkan. Monggo sampean gawa lek ora apa-apa. Ngoten lho. Lek iki kula betone wong iki menengahi ora oleh. Jadi bukan panjenengan minta izinnya, kalau yang penting diizininya, bukan minta izin, karena minta izin itu hanya sarana untuk mendapatkan izin. Walaupun sudah minta izin, kalau belum diizini ya tidak boleh. Wah, aku jarang izin kok. Di sini orang enggak ya. Berdoa ya. Jadi kalau kudu teliti tengeriku. Jangan kecuali minta izin. Salah nih rumusan itu, kecuali diizini. Nah, karena walaupun sudah minta izin, belum diizini ya tetap belum boleh. Ngoten lho, karena madarul hukmi itu bukan minta izinnya, tapi diizini. Ngoten. Wa syartul musta'ir. Nanti milkun harus menjadi malik tadi. Kata-kata malik milkun lil manfaat itu bisa masuk di dalam ikhtisas. Makanya mauquf alaih boleh meminjamkan makofan, mauquf barang yang dipinjamkan dengan mendapat izinnya nazir. Karena walaupun belum menjadi milik tapi sudah menjadi ikhtisas. Termasuk orang yang diwasiati tentang kemanfaatan walaupun dibatasi dengan mudah, terus diberikan kepada orang lain, dipinjamkan kepada orang lain, gak apa-apa. Misalnya anak uang belum mati mewasiatkan bahwa woi klopo iki sepanjang atau 5 tahun sesuk kayak no pakai. Nah ini pakai ini boleh. Ini ya bukan memiliki klopo tapi mempunyai ikhtisas. Ketentuan yang aku keistimewaan, kekhususiaan yang sehingga boleh ini meminjamkan.
buah kelapa untuk diambil orang itu boleh. Atau dikasih kemanfaatan, diwasiati yo klopo lah. Diwasiati motor iki nanti pinjaku kemanfaatannya selama 5 tahun biar dipakai kai. Ini berarti kan ini bukan miliknya, tapi mempunyai keistiqsasan sebab apa itu dengan wasiat itu merupakan kewajiban, tidak boleh ahli waris menggugat. Ini nanti boleh dipinjamkan. Walaupun bukan miliknya asli tapi mempunyai ikhtisas. Ngaten. Lah boleh meminjamkan asu yang digunakan untuk buru atau meminjamkan hayawan yang dikurbankan itu boleh. Hayawan kurban sapi ini kan terus digawe nyikar dhisik ini ora apa-apa. Imam boleh meminjamkan hartanya Baitul Mal, seperti wali boleh meminjamkan hartanya tifli. Kal wali fi mali tiflihi. Wali meminjamkan hartanya anak kecil. Karenanya ini boleh, itu tidak boleh wala tajuzu mutlaqan yaratul imam ambala Baitul Mal. Nanti imam niku tidak diperbolehkan meminjamkan hartanya Baitul Mal. Nah, ini rada repot nih. Gak boleh meminjamkan hartanya Baitul Mal, makanya kendaraan-kendaraan yang untuk apa itu namanya istilah ini napa inventaris, niku kok digawe lencer, gaweane gak boleh niku malih gak boleh. Dan itu pernah disampaikan oleh Pak Dekarwo kae ngene. Enggak oleh geng lencer saiki malah digaweane wis bene Faya wasartul musta'iri utawi syarate wong kang nyilih ardan krana ngalap mimasa perkara zukira kang den tuturaken apa mafil muir apa sihatu qabulihi sayen nrimane muir at-tabarru'a ing tabarruk. Bala tadi syarate musta'ir melihat dari syaratnya muir orang yang sah tabarruk, berarti musta'irnya ya orang yang sah untuk menerima tabarruk. Karenanya tidak diperkenankan kita meminjamkan kepada anak kecil, ora oleh. Nyilihno sepeda, nyilihno apa kepada anak kecil itu enggak boleh. Enggak sah maksudnya. Tapi kalau min khaisul idnu gitu saja ya enggak masalah. Artinya di dalam hukum formal tidak sah di dalam pinjamannya. Tapi untuk halalnya yang penting pokok di sini ya halal. Karena anak kecilnya walaupun belum balik sudah beneh siliyun kan enggak masalah. Tapi dari sisi hukum formal kalau terjadi kerusakan dan sebagainya menuntut itu pinjaman harus ngijoli enggak bisa. Kenapa? Karena i'arahnya tidak dianggap di dalam syariat. Di padha kali cah cilik wis pinter numpak sepeda tapi durung usia oleh SIM kan tidak tetap dihukumi enggak bisa. Gak duwe SIM ora oleh niku mangkan. Padha kali ngoten niku cara formale duwe SIM kan saiki umur 17. Walau lan iku tetep kedhe karenanya falatasiku mongko ra sapa ya ratu sabiyu tawi apa ya ratu sabiyu le nyilihakene bocah cilik walasti aratuhu lan amrih nyilihe bocah cilik. Anak kecil meminjamkan tidak halal, pinjam pun juga tidak halal.
nggak sah. Maksudnya bukan nggak halal, nggak sah secara formal. Walau laniku tetep kedhi musta'ir ayastaniba. Niki sing kula aturaken wau. Walau laniku tetep kedhi musta'ir al musta'iri wong kang nyilih ayastaniba utawi yen to amri ganti sapa musta'ir. Maning wong yastaufi. Kang amri nunggoni sapa man an manfaata ing manfaat lahu krana arai musta'ir. Jadi bagi musta'ir, bagi orang pinjam boleh mempersilakan orang lain menggunakan boleh mengganti kemanfaatan terhadap orang lain yang tujuannya untuk kepentingannya musta'ir, kepentingannya orang yang pinjam. Contohnya ini, contohnya kayar kabah koyanto kayar kabah ada batal mustarota kayar kabah koyanto nunggangi ada bata ing dapal mustarota kang den siliaken sapa wakile musta'ir wi hajate dalam hajate mu'ir sapa wakile niku lho musta'ir wi hajate dalam hajate musta'ir. Jadi tidak boleh itu seperti boleh itu seperti halnya panjenengan nyilih sepeda motor kanggo gawe tuku K nangge atau K atau L terserah nangge Selopuro wau terus marono ngongkon wong kali wakil jeneng aku tukono L kono ya iki wis wedahi ini ora apa-apa. Iki artinya menggantikan orang lain untuk menggunakan kemanfaatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya musta'ir. Wasartul musta'ari utawi syarate barang kang den siliaken iku kaunuhu anane musta'ar iku muntafa'an den ngalap manfaat apa bi musta'ar ma'abaqai aini serta tetepe kaanane musta'ar. Fala tajuzu mengko ora wenang apa ya aratul atimati nyiliaken panganan ya ana manfaat aura terus manfaate atimah iku fistilaki ing dalam merusak ing atimah. Jadi syaratnya barang yang dipinjamkan harus barang yang bisa diambil kemanfaatan dan barangnya masih bisa, masih ada, masih tetap tidak berkurang. Seperti ya sepeda motor, sepeda ontel. Cuman yang menjadi masalah apa itu namanya, ketika sepeda motor dipinjam diwajibkan ngiseni bensin gitu loh. Iku tanggungane sapa sing ngiseni. Niku asline tanggungane sing nyilihno. Kita pinjam ya pinjam iso mlaku. Kompor nggih ngoten. Niku ibahah. Tapi kalau dia menyaratkan ini tak pinjamno motor itu isenono bensin, ya wajib ngiseni ora oleh ya. Seperti kalau tulisannya yang pinjam harus ngisi bensin. Di pada asli ini kita pinjam itu yang siap pakai. Berarti seperti halnya panganan itu kewajibannya sing ngekei sing pinjam, sing meminjamkan. Di sing ngaritno barangku ya kewajibannya sing meminjamkan. Demikian pula penyewaan ya kewajibannya sing penyewaan. Tapi nyewa malah justru beda. Kalau nyewa itu nanti bensin dan seterusnya niku ya kewajibannya sing nyewa. Karena yang menyewakan kan menyewakan barangnya saja, tidak menyewakan kecuali kalau memang nyewa niku pinjimah mengantarkan ke sana ngoten. Kalau pinjam menyewa 1 hari 2 hari, nah itu ya nggak usah dengan bensinnya, disini dewi. Walaupun dalam hal ini masih tarodut, masih simpang siur di dalam pemahamannya, karena kaidai kalau untuk menjaga biar
hidup. Berarti kayak panganan ini kan biar hidup, itu adalah tanggungan daripada orang yang menyewakan, dan tanggungannya orang yang menyewa. Tapi kalau tidak ada hubungannya dengan hidup, berarti apa saja ini ku tanggungannya sing nyewa. Nah iki kaya panganan itu hubungannya dengan kehidupan, urip enggak kan hubungannya karo panganan, ini tanggungannya yang menyewakan, dalam hal ini yang meminjamkan. Nah, terus kayak motor, kayak bensin ini termasuk marakno urip apa ora? Nah, ini sing menjadi masalah. Nah, kalau karena nggak ada waktu zaman dulu semacam niku, mestinya yang dekat bukan hal yang mengakibatkan hidup, karena bisa dimanfaatkan tanpa bensin, tapi dengan catatan dikai bensin ini untuk kemanfaatannya, bukan untuk marakno maslahah lanjutnya. Gak sama dengan masalah binatang yang memang butuh makan, kalau tidak dikasih makan mati. Kalau motor gak dikasih makan ya nggak masalah, ya bisa ditumpaki tapi disuruh. Nyilih motor kalau bensin ya cilih tapi surungan malah ngirit. Mulane duduk ana bensin campur niku ngirit. 1 liter bisa PP kok Blitar. Campur nyurung. Pun. Ini sehingga itu perkembangan zaman sekarang, tinggal memahami kata-kata yang menjadi hubungan kemaslahatan barang tersebut adalah kewajiban musta'ir dan kewajibannya mustajir, tapi untuk hubungan yang lain yang butuhnya kemanfaatan bukan kemaslahatan, itu tanggung jawabnya musta'ir dan mustajir tentu. Lah bensin itu hubungan yang mana kalau ngoten to? Apa padha karo panganan? Nah, iki sing ngadakno panganan berarti kewajibannya mu'ir, kewajibannya mustajir. Saya kira tidak sama dengan panganan. Walaupun itu habis dengan bisanya berjalan, tapi bukan menjadi masalahnya apa tuh hidupnya motor atau barang orang hidup. Masalahnya kemaslahataannya motor itu butuh dengan bensin enggak, ya cuma bisanya berjalan itu dengan bensin, ya tentu. Syartul mustahar kau muntafan bim apakah ini falata juzu mongko ora wenang apa i'aratul atimah. Kita minjamkan anak gosari, aku minjam segone ora kok pinjam sego. Sego itu, nasi itu bisa dimanfaatkan dengan habis, tidak boleh. Kecuali kalau pinjam nasi untuk mancing, untuk kayak mancing wete kayak talun, itu ya apa-apa, enggak dipakano. Wataju mulane pinjam uang juga enggak boleh. Kenapa? Karena kemanfaatannya uang ini habis. Habis, enggak bisa. Kalau ada bahasa pinjam uang, yaitu namanya saja yang pinjam, tapi aslinya itu babnya kordun, itu maknanya utang, bukan pinjam. Wes. Wata juzulan menang apa ya aratu jariyatin nyiliaken wadon nom amat, tapi lihit mati mroatin krana ngladeni wong wadon, dipinjam jariah. Arti kalau istri tadi itu suami tidak memiliki manfaat tapi milkul intifa. Namun kalau sayyid itu milkul manfaat, makanya boleh menyewakan.
Tapi disewakan ya hanya untuk ngeladeni sesama wanita. Kalau kan ngeladeni sing lanang ya ora oleh. Bukan karena masalah mikul manfaat, tapi kemanfaatan yang tidak diperbolehkan. Au zakarin mahromin lil jariyah. Untuk ngladeni wong lanang sing mahrom bagi jariyah ya ora apa-apa. Kok sementing digunakan untuk hal yang halal. Falaya juzu lan ora wenang apa ya radua nyiliaken jariyah lil istimta krana ngalap suka biaklan jariyah. Tidak diperkenankan meminjamkan jariyah untuk kiku-kiku, nggak boleh. Kenapa? Ya karena nggak halal. Itu masalahnya bukan milik asli dari sayyid yang boleh menasarufkan seenaknya, enggak. Kalau di dalam masalah buduk itu lillah, itu tek pangeran. Bahkan yang memiliki sendiri itu tidak punya hak. Yang miliki sendiri sing duwe kasing kanggonan niku mawon, itu gak punya hak untuk memberikan kepada siapapun, karena itu milkun lillah. Oleh karena milkun lillah bisa dihalalkan dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Jangan iku tak dhewe kok hak asasi ngawur ya, gak bisa itu. Au makrom au zakarin wala likhidmati zakarin lan ora halal nyiliaken jariyah untuk ngeladeni wong lanang ghairi mahromin kang duduk mahromi zanu jariyah. Ayo ladeneno kae, wah gak boleh juga. Kenapa kok gak boleh? Li khaufil fitnati, karena goyangaken fitnah, karena khawatir fitnah itu hal yang tidak diinginkan terjadi. Hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam hal niki adalah hikmah, hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam syara. Sedangkan fitnah di dalam syariat adalah khuruj anisyarti utawa maksiat atau khuruj dari syar'i. Fitnah itu fitnatuddin, karena fitnah itu ada dua. Ada fitnatuddin, ada fitnatud dunya. Fitnatuddin adalah al-wuqu' fil ma'asi awil khuruj anis syar'i. Fitnatud dunya yaitu kadhaikil aish. Ini diantara nih seperti pangupa jiwa sing seret niku fitnatud dunya. Ila idza kanat angin dalam marikalane ana sapa jariyah iku sagirotan natusta kang durung den kepingini, durung nyahwati. Ya gak apa-apa kita pinjamkan jariyah untuk meladeni wong lanang, untuk khidmah kepada laki-laki yang tidak mahram, bukan mahromnya, tapi jariyah yang masih kecil, yang masih belum waktunya untuk disahwati. Itu si umur 7 tahun. Kalau 7 tahun itu wis disahwati nih gua. Enggak boleh niku san. Mergo Dewi Aisyah niku mawon usia 7 tahun, wafir riwayat ini 9 tahun ya. Enggak boleh niku wis umur 7 tahun. Ya sing umur 4 tahun kan dikono sandal lho deh. Au qabihatin, ya ini utawa au qabihatan, utawa jariyah wis jariyah ini ku wis diusaha tapi qabihatan. Qabihatan iku wilik. Yang sehingga ketika nyawang ngono wis ora ana grenge blas. Wireng rongos. Tapi niki mestine nggih perlu ditinjau kembali. Menurutnya Imam Syafi'i niku mestine madhari Syafi'iyah niku walau sauhaa, walau hamman sauhaa. Walaupun sudah tuwek sing sauha sing elek niku panggah haram. Masalahnya
likulli sakitin lakiton. Inna likulli sakitin lakiton. Alasannya menurut mazhab Syafi'i haram niku saddan lil bab, sebab barang sing dibuak, barang sing jatuh iku pangke enek sing nemu. Wong baut ae enek sing nemu kok. Nah, bahkan utis niku lho sing enek. Sing nemu apa maneh? Menungso saelek-eleke pangkat sing enek sing ngoten lho. Maka kalau kita lihat orang yang Afrika, orang Afrika nih, orang negro, negroria, itu kan yo ngireng-ngireng, tapi pakai laku aja dah. Karena inabil kul lakitin, inalibil kul sakitin lakiton, barang sing cebloi pakai anak sing nemu ngoten lho. Fata juzu mongko wenang opo i'arah fil asaqi fil raudhah. Niki melane khilaf niki. Menurut Hanafiyah Syafi'iyah qabul asar tidak boleh karena syaddan bil bab niku mang alasane inna fi kulli lakitin sakit ya inna fi kulli sakitin lakiton. Wal mafhum min nafil jawas wal mafhum utawi kang den fahami min nafil jawas iku al fasadu rusak. Ketika pinjaman itu rusak berarti yang diambil itu bimansilatil ghasab. Kalau bimansilatil ghasab dalam arti hukumnya hukumnya ya harus mengganti kalau ada kerusakan seperti di dalam gosopan dengan harga yang paling mahal dan harus membayar ongkos misil, ongkos pepadan. Nah, sedangkan masalah itu ketika dikatakan tidak sah itu dengan itu. Cuman untuk dosane pokoknya karena ini urusan hakul adami, pokok sing penting tarodin ya tidak berdosa. Wa qala fil wasit fil khidmati bisihati ma'al khurmah. Wa qala lan dawuh sapa Imam Ghazali fil wasiti dalam kitab wasit fil khidmati dalam khidmah bisihati keran sihah ma'al khurmati keran haram. Kalau menurut Imam Ghazali kita melihat barangnya saja, tidak melihat pekerjaannya. Ya, pekerjaan barangnya itu kan ya, khidmah aslinya boleh. Terus meminjamkan jariah itu juga miliknya boleh. Makanya ketika dipinjamkan untuk menjadi pelayan untuk khidmah orang laki-laki yang bukan mahram itu sah, pinjamannya sah, tapi haram karena i'anah alal maksiyah, karena akan terjadi maksiat. Nah, kata i'anah alal maksiat ini kita harus tahu. I'anah dengan musabbib itu beda. I'anah alal maksiat itu adalah dengan ketergantungan perkara itu menjadi dibantu menjadi maksiat yang sehingga ketika tidak dengan itu tidak bisa maksiat. Itu jenenge i'anah. Makanya orang yang menjaga gereja ketika waktu ibadah itu tidak bisa dikatakan i'anah alal maksiat. Kenapa? Dijaga gak dijaga ya bangga ibadah. Dan tidak ada sangkut pautnya dengan adanya dijaga terus akhirnya bisa terrealisasikan ibadah. Kalau tidak dijaga gak terrealisasikan ibadah, gak ada. Itu bukan namanya i'anah alal maksiat, tapi hanya menjadi musabbib. Nah, musabbib. Lah musabbib itu ada kalanya musabbib qoriban, ada musabbib baik. Nah, jadi seperti kita menjual pedang pada musuh, tapi zaman biyen
Itu tidak sah karena apa? Bukan i'anah, karena tidak dengan pedang pun bisa terlaku, tapi musabib bisa karena tidak harus digunakan kan, tidak harus digunakan perang kan, bisa digunakan untuk yang lain. Ini namanya musabib yang qarib. Kalau yang bait seperti kita menjual besi terhadap orang kafir, ini bisa digunakan pedang, bisa digunakan mobil, bisa digunakan apa-apa. Ini namanya musabib al-ba'id. Menjadi penyebab, tapi penyebab yang jauh. Jauhnya kenapa? Tidak harus itu, tapi bisa mungkinan itu aja. Bisa mungkin dibuat gunakan ini, mungkin ini. Dan kemungkinan itu kemungkinan yang jauh. Masih bisa digunakan pecok, arit, bisa digunakan pedang dan sebagainya. Kalau di situ musabib tersebut semuanya diharamkan, hampir tidak ada barang yang tidak bisa menjadi musabib. Mana akhirnya itu ya jadi haram kabeh. Kita membeli barang di toko ini ya juga mungkin nanti akan digunakan beli togel dan sebagainya. Tapi ya kemungkinannya kan kemungkinan jauh, ini gak masalah. Bahkan BLT pun juga demikian, masih memungkinkan BLT itu akan digunakan untuk togel. Nah, tapi kan kemungkinan ya mungkin ini menjadi sebab, tapi penyebab yang baik. Jadi tidak segala sesuatu yang ada hubungannya dengan maksiat terus kemudian dikatakan ma'ana ila maksiatin, membantu maksiat. Ini yang banyak yang apa itu namanya serampangan di dalam memberi murad yang sehingga wong Joko gereja itu haram karena i'anah maksiat. I'anahnya kemana? Mungkin tidak ada hubungannya dengan kemaksiatan. Sama Joko gak Joko ya tetap maksiat lah. Enggak bisa diarani i'anah lal maksiat karena tidak ada hubungannya, tidak ada sangkut pautnya dengan itu mboten darune. Yes. Wa qala bil wahyu kraulan den makruhaken apa ya ratu abdin nyeliaken kawula muslimin kang Islam dikafirin maring wong kafir karohata tanzihin kelan makruh tanzih. Jadi orang Islam dipinjamkan untuk membantu orang kafir, itu makruh tanzih. Nah, karena lihat ini kita membantu orang kafir ya makruh tanzih, ora masalah. Wal muktamad. Juga demikian anak nyileno ayastairul walidahu. Jadi anak nyilihno wong tuane, walah ini. Anak amrih nyilih wong tua. Ini seperti halnya bapake dadi kawula, anake merdeka. Tapi kawulane wong bukan kawulane anake, kawula anake kan ya enggak bisa karena begitu orang tua dimiliki anak sudah menjadi merdeka. Bapake menjadi budaknya orang, nah terus anaknya bukan jadi anaknya merdeka. Terus pinjam orang tuanya. Nah, pinjam pada orang, aku nyari budake dipinjami bapake dhewe. Niki makruh. Makruh. Kejaba lek untuk nyenengaken nangge wong tua enggak masalah. Lah, krana apa minta ladeni nang wong tua niku makruh. Aku njaluk ladeni nang wong tua bigori talabi laqad damahu aslu bigori talabi. Tapi lain kalau memang wong tuane ngladeni tanpa permintaan. Iku gak makruh. Nah, sing ngongkon wong tua niku makruh. Mulane aja pisan-pisan iki tapi wong tuwa kabeh niki gak mungkin ngongkon wong tuane maneh wong tuane ngene. Ya niki mestinya diomongke nang anak-anak niku aja sampe ngongkon wong tuane kongkon umbah-umbah. Wong tuane masakno. Mak iki sampe nemong ya makruh niku gak oleh kita menyuruh orang tua niku. Tapi lek wong tua iki tak umbane, wis sama wis salah ya nek apa-apa. Lah ini yo ya gak masalah kita gak menyuruh dia itu
khodamahu asluhu bi ghairi talabihi, bukan karena minta. Apalagi Mbak sama nanu niku tak bayari, Masya Allah. Lah kowe pian metu apa mbakmu kok bayari kowe piye to lah. Lha niki lho sing niki ngeten niku gak oleh ning asata. Kadang-kadang yang ngoten bapake dikai penggawean kon Joko tuku kongkon anu kae dibayari karo anak, Masya Allah. Ya wis nasibe niku. Nasibe loro-lorone sing anake ora ngaji, ora ngerti, akhire ora enek birrul walidain tapi dianggap ya enek sing ngoten niku bapake kon diburui ngoten niku, Masya Allah. Zata fi raudhah Saraha al-Jurjani wa akharun. Zata nambahi sapa Imam Nawawi fi raudhah ing dalem kitab raudhah. Saraha gamblangaken sapa al-Jurjani wa akharuna bi anna keranten sunni ariyah iku haramun. Malah cara kitab Imam Nawawi dan kitab raudhah pinjam orang tua niku haram. Di wong tuwa kon ngladeni niku haram bukan makruh. Ini penting nih. Artinya ojo pisan-pisan kita minta bantuan orang tua, suruh ngomong, suruh cuci piring, suruh emak sampean anu kumbano iki, emak sampean kora-korano iki. Haram niku menurut Imam Nawawi dan Syekh Al-Jurjani. Cuman laki lila asoh walakin la asahu al jawas. Menurut kala asah jawas ma'al karohan iku man. Wa alala fil muhadzab adamal jawab ya anna la yajuzu ayyakdimahu. Alasane Imam Nawawi yang mengatakan haram di dalam kitab muhadzab bi anna lan sing kelakuan iku la yajuzu. Ora wenang apa ayyakdimahu. Yen to ngelayani ini ayas takdima penak ngoten. Ayah dimau yen to nglayani sapa asrun ing apalan ai bidolabihi ngoten mawon. Cara penak ini kan mboten ayah dimau te ayas takdima. Nah, ayah dimau kan mboten haram to mestine. Nah, tapi ya wis dawuh kaya ngoten iki to anu mawon kita tak pilih. Yang dimaksudkan ayak dimau niki ai bitolabihi ayak ni atau njaluk di nglayani wong tua kelawan permintaane anak. Lah wong tua ngladani tanpa permintaan niku mang lam yukrah in khadamahu asluhu bi ghairi talabihi lam yukrah wa in kana fihi i'anatun ala makruh, walaupun di situ membantu ke perbuatan yang makruh. Ngene iku apa ya marakno wong tua ya anak ngkon wong tua niku mang. Anak ngkon wong tua niku makruh malah niku mang cara Imam Nawawi dan Jurjani haram. Wal asah istiratul abdin ka'artuka. Niki pun alinea baru. Niki syaratnya pinjam. Syaratnya bisa pinjam apa harus dengan bahasa apa tidak. Ini pun ini ngentekno sak bahasane sak bahasa niku urusan bahasa sigot niku gak nutut dalih pun niki mawon nek wonten sing ditangletaken monggo. Nek monggo nek